Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Asnawi Mangkualam, solusi realistis Timnas Indonesia di tengah cederanya Kevin Dix. Eliano Rejders, dari euforia naturalisasi hingga masa depan yang tak pasti. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Menjelang 2 laga hidup mati Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert dihadapkan pada masalah yang cukup pelik. Kevin Dix mengalami cedera. Meski diperkirakan bisa pulih akhir Mei, cedera selalu menyimpan ketidakpastian. Maka dari itu, Kluivert tak punya banyak pilihan selain menyiapkan rencana cadangan. Dan disinilah nama Asnawi Mangkualam kembali mengemuka sebagai opsi yang logis dan bisa diandalkan. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan penting melawan 2 lawan tangguh. Pertama, menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni. 5 hari kemudian, giliran Jepang yang menjadi lawan berat dalam laga tandang. 2 pertandingan ini bukan sekadar formalitas. Hasilnya akan menentukan apakah Garuda bisa terbang ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dalam situasi seperti ini, tim pelatih tak bisa hanya mengandalkan optimisme bahwa Kevin Dix akan benar-benar pulih tepat waktu. Klubnya, FC Copenhagen, memang menyebut bahwa sang bek kanan akan sembuh pada 25 Mei. Namun, setelah lama absen, apakah cukup waktu baginya untuk kembali ke performa terbaik hanya dalam hitungan hari? Jawabannya bisa jadi tidak. Dan disinilah Patrick Kluivert harus realistis. Asnawi Mangkualam adalah nama yang seharusnya sudah masuk radar. Pemain Port FC ini tampil konsisten di Liga Thailand, salah satu liga terbaik di Asia Tenggara. Bukan hanya tampil reguler, Asnawi juga menunjukkan kualitas sebagai pemimpin di lini belakang. Ia bukan sosok asing di timnas, bahkan pernah menyandang ban kapten dan kini menjabat wakil kapten. Pengalamannya di berbagai kompetisi dan kedekatannya dengan mayoritas pemain membuat proses adaptasi jadi hal kecil. Namun menariknya, dalam 2 laga terakhir Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain, nama Asnawi justru tak masuk dalam daftar pemain. Hal ini memunculkan spekulasi soal posisi Asnawi di mata Kluivert. Apakah dia sudah tak jadi pilihan? Ataukah hanya bagian dari eksperimen taktik sang pelatih baru? Gusnul yakin, pengamat sepak bola kawakan asal Malang, ikut bersuara. Menurutnya, Kluivert seharusnya tidak berjudi hanya dengan satu nama. Boleh berharap Dix sembuh, tapi langkah antisipasi tetap harus disiapkan. Dan menurut saya, Asnawi adalah nama paling masuk akal saat ini, ujar Gusnul. Lebih lanjut, Gusnul menyebut bahwa meski sempat absen, Asnawi pasti memperhatikan bagaimana cara bermain yang diterapkan Kluivert. Sebagai pemain profesional, ia tentu belajar dari kejauhan. Bahkan tanpa turun ke lapangan pun, ia tetap bisa memahami sistem permainan pelatih asal Belanda itu. Asnawi tak butuh waktu lama untuk nyetel. Dia sudah kenal mayoritas pemain, tinggal pahami game plan Kluivert saja. Itu bisa diasah lewat sesi latihan, kata Gusnul lagi. Persaingan di posisi bek kanan memang cukup padat. Masih ada nama Sandy Walsh yang juga punya kualitas. Namun dari data dan statistik, Asnawi justru menunjukkan performa yang lebih stabil musim ini. Sandy yang sempat mengalami cedera juga belum sepenuhnya kembali ke bentuk terbaiknya. Kehadiran Asnawi juga bisa menambah dimensi permainan timnas. Gaya mainnya yang energik, lugas, dan punya keberanian untuk naik membantu serangan bisa jadi pembeda. Namun satu hal yang perlu ditekankan, Asnawi harus lebih cermat dalam menjaga keseimbangan. Jangan terlalu sering maju dan melupakan tanggung jawab utamanya sebagai bek kanan. Yang harus ditanamkan adalah manajemen ritme. Dia harus tahu kapan naik, kapan bertahan. Ini penting dalam pertandingan penting nanti, apalagi lawan sekelas Jepang atau Cina bisa menghukum kita lewat serangan balik cepat, tambah Gusnul. Selain sisi teknis, aspek psikologis juga penting. Asnawi adalah pemain yang punya semangat juang tinggi. Jika diberi kepercayaan untuk kembali membela merah putih dalam momen krusial seperti ini, motivasinya pasti akan berlipat ganda. Ia akan tampil mati-matian untuk membuktikan dirinya layak kembali jadi andalan di sektor kanan pertahanan Garuda. Melihat kondisi saat ini, Patrick Kluivert memang punya pekerjaan rumah besar. Tapi ada baiknya ia tak hanya berharap pada pulihnya Kevin Dix. Menyiapkan opsi lain bukan tanda keraguan,
melainkan bentuk kehati-hatian yang bijak. Dan dalam daftar opsi itu, nama Asnawi Mangkualam seharusnya berada di urutan teratas. Dengan sisa waktu yang tak banyak, keputusan harus segera dibuat. Bukan hanya soal siapa yang bermain, tapi siapa yang siap tampil sepenuh hati saat dibutuhkan. Dan di mata banyak orang, Asnawi adalah jawaban yang tidak boleh diabaikan. Eliano Reijnders, dari euforia naturalisasi hingga masa depan yang tak pasti. Nama Eliano Reijnders sempat menjadi pusat perhatian pecinta sepak bola Indonesia di penghujung tahun 2024. Pemain berdarah Belanda ini resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia, dan momen itu langsung disambut antusias publik sepak bola nasional. Banyak yang percaya bahwa Reijnders akan membawa angin segar bagi skuad Garuda, terutama karena rekam jejaknya yang cukup menjanjikan di kompetisi Eropa. Sebelum beralih ke warganegaraan, Reijnders adalah pemain penting bagi PEC Zwolle di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Ia tampil dalam 34 pertandingan dan menyumbangkan 3 gol. Angka yang terbilang solid untuk pemain yang punya posisi fleksibel. Reijnders bukan hanya gelandang serang. Ia bisa dimainkan sebagai winger, bahkan terkadang sebagai wingback jika dibutuhkan. Fleksibilitas ini membuatnya dianggap sebagai solusi multifungsi bagi timnas Indonesia. Sayangnya, seperti banyak cerita dalam dunia sepak bola, ekspektasi tinggi tak selalu selaras dengan kenyataan di lapangan. Debut Eliano bersama timnas Indonesia terjadi dalam laga uji coba melawan Bahrain, Oktober 2024 lalu. Sempat menunjukkan semangat, meski belum terlalu menonjol. Namun siapa sangka, pertandingan itu menjadi satu-satunya penampilan penuhnya bersama timnas hingga kini. Beberapa bulan kemudian, publik dibuat bertanya-tanya ketika Reijnders tidak lagi masuk daftar pemain timnas. Bahkan tak dipanggil untuk laga krusial menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang menyayangkan cepatnya penurunan peran Reijnders. Namun jika menilik performanya di klub, keputusan Shin bukan tanpa alasan. Musim ini bersama PEC Zwolle, Reijnders hanya mencatatkan 17 penampilan. Lebih mengecewakan lagi, ia belum sekalipun mencetak gol ataupun assist. Dalam 10 laga terakhir, namanya bahkan lebih sering tidak muncul dalam starting 11 maupun daftar pemain cadangan. Situasi ini membuat masa depan Reijnders di Eropa mulai dipertanyakan. Apakah ia masih bisa bersaing di liga yang kompetitif seperti Eredivisie? Atau sudah saatnya mencari tantangan baru di luar Belanda? Pertanyaan ini mulai mendapat jawaban ketika kabar dari negeri jiran muncul ke permukaan. Media Malaysia tiba-tiba ramai membahas ketertarikan Selangor FC terhadap Eliano Reijnders. Adalah jurnalis olahraga kenamaan, T. Afineswaran, yang pertama kali menyebarkan informasi ini lewat media sosial. Dalam laporannya, Afineswaran menyebut bahwa Selangor FC tertarik merekrut Reijnders karena 2 faktor utama, pengalaman bermain di Eropa, dan kemampuan bermain di banyak posisi. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki 3 caps bersama Indonesia dan juga merupakan adik dari gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders, tulis Afineswaran dalam unggahan yang langsung menyita perhatian netizen Indonesia dan Malaysia. Bagi Selangor FC, kedatangan Reijnders bisa menjadi investasi menarik. Mereka dikenal sebagai salah satu klub dengan ambisi tinggi di Liga Super Malaysia. Pengalaman Reijnders di Eropa mungkin bisa menjadi aset berharga di tengah kerasnya persaingan domestik dan juga kompetisi antar klub Asia. Meski demikian, hingga kini pihak PEC Zwolle belum memberikan konfirmasi resmi terkait rencana pelepasan Reijnders. Kontraknya memang masih berjalan, namun dengan menurunnya performa dan berkurangnya menit bermain, tak sedikit yang memprediksi bahwa Zwolle akan membuka pintu keluar di akhir musim 2024-2025 ini. Jika benar pindah ke Selangor FC, maka ini akan menjadi babak baru dalam karir Reijnders. Sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis. Apalagi usianya masih 24 tahun, fase yang seharusnya menjadi puncak perkembangan seorang pesepak bola. Pindah ke Asia Tenggara juga bisa membuka kembali pintu timnas, terutama jika ia mampu tampil konsisten dan mengesankan. Tak sedikit pemain diaspora yang kembali mendapatkan tempat di skuad Garuda setelah membuktikan diri di level klub. Kini semuanya tergantung pada langkah yang akan diambil Reijnders. Apakah ia akan tetap bertahan di Belanda dan berjuang merebut kembali posisinya? Atau memilih jalan yang berbeda dengan menjajal kerasnya kompetisi Asia Tenggara bersama Selangor? Yang jelas, karir Eliano Reijnders sedang berada di persimpangan penting. Euforia naturalisasi mungkin sudah berlalu, tapi harapan publik belum sepenuhnya padam. Masih ada ruang untuk bangkit, dan kesempatan itu bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Nah,
Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.